Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan untuk melanjutkan pembahasan tentang batasan yang mengikat atau qayyid lazim ya. Sehingga air tidak bisa disebut dengan air mutlak lagi ya. Sudah tidak disebut air mutlak dalam artian tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemarin dua sudah, sekarang yang ketiga. Batasan yang ketiga, yaitu qayyid lazim yang ketiga, sehingga tidak bisa dikatakan air mutlak. Yaitu penyebutan kata alma atau air, kata alma, yang dibatasi dengan alil ahdi. Apa itu alil ahdi? Yaitu al-ma'rifat yang mengasumsikan suatu kalimat pada makna tertentu yang berkaitan dengan sesuatu yang telah diketahui secara naluri. Ya, ini masalah ilmu alat ya, ilmu alat. Jadi gini, maksudnya secara mudahnya gini, saya contohkan bahasa Indonesia dulu. Misalnya kita di kelas ya, kelas misalnya mau ada pelajaran matematika misalnya. Ada mau pelajaran matematika. Setelah itu anak-anak pada ribut karena gurunya belum datang. Nah, ketika itu ada satu murid yang melihat ada guru datang. Terus masuk ke kelas bilang, "Guru datang, guru datang." Nah, otomatis satu kelas secara naluri pikirannya guru itu adalah guru matematika. Guru kan banyak, akan tetapi dengan adanya anak yang tadi menyebutkan guru, karena tadi mau pelajaran matematika, secara otomatis, secara naluri, anak dalam kelas itu berpikir bahwasanya itu adalah guru matematika. Ya, walaupun guru secara mutlak yang dimaksud adalah guru matematika. Itulah alil ahdi. Begitupun dengan ini, karena yang dibahas adalah air mutlak, ya, air mutlak yang telah dibatasi, maka di sini saya contohkan yang berkaitan dengan air. Nah, katanya kalau disebut air itu adalah bisa digunakan untuk bersuci kalau disebut air saja. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, ketika dia seorang wanita melihat air. Lah ini disebut air saja. Maka apakah ini bisa digunakan bersuci? Tidak. Karena di sini ini huruf al ini adalah alil ahdi. Ini menunjuk kemana? Ini kita lihat. Ini kan potongan aja. Sebelumnya sebenarnya kan ini ada Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim. Saya ini kan aja terjemahnya aja ya, kurang lebihnya seperti ini. Ummu Sulaim ketika ini datang kepada Rasulullah, terus beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran." Terus beliau bertanya, Ummu Sulaim itu, "Apakah wajib mandi seorang perempuan yang telah bermimpi?" Nah, kayak gitu pertanyaannya, kurang lebihnya seperti itu. Beliau menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, ketika dia perempuan tersebut melihat air. Nah, air di situ secara naluri karena tadi pertanyaannya adalah apakah wajib mandi, ya. Nah, ini maka di sini ketika maksudnya melihat air berarti ketika bangun tidur melihat air di situ otomatis adalah air mani. Nah, air mani maka di situ tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun dalam hadis ini penyebutannya alma saja, ya. Katanya kan kalau disebut air saja atau alma saja itu disebut air mutlak. Ya, kalau di situ alnya bukan alil ahdi. Ya, di sini alil ahdi namanya ya. Jadi bisa diketahui bahwasanya dalam kasus ini ya walaupun disebut alma di situ kaitannya dengan air mani, maka tidak bisa air mani itu dibuat untuk bersuci. Sekiranya sudah paham tiga batasan ini, qayyid lazim ini, sehingga tidak bisa disebut air mutlak. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.